Halo semuanya, hari ini kita akan merangkum film romantis thriller tahun 2024 bernama Gadis Miller. Peringatan spoiler, hati-hati, dan selamat menikmati. Jaringan tim dengan Cyrus Frank gadis muda yang orang tuanya. Kedua pengacara yang bekerja di luar negeri meninggalkannya sendirian di rumah mereka di Tennessee. Cairo menemukan hiburan dalam menulis, menggunakannya sebagai cara untuk melepaskan diri dari kesendirian situasinya. Meski terisolasi, dia menemukan jalan ke sekolah setiap hari, menelusuri hutan dengan memakai rok mini dan sepatu hak tinggi. Terhapus dan naon faklah, Cairo bertemu dengan Jonathan Miller. Berbeda. Jonathan sekolah sering nge-praise terus bayar yang telah bermepet di penulis kami Cairo berder. Gagal. Meskipun ada perbedaan usia, Jonathan mengambil peran sebagai ayah bagi Cairo. Namun, Cairo secara diam-diam mengagumi Jonathan. Saat Cairo datang lebih awal untuk kelas, Jonathan memintanya untuk mulai membaca buku-buku yang akan mereka pelajari selama semester. Mereka berbicara tentang sastra, sampai Winnie, teman Cairo, dan murid yang mengulang Jonathan datang dan mengajak Cairo makan bersamanya. Terus garis Perry, Jonathan, ingin overall tentang kalian macam Cairo, memberi buku-buku di mejanya. Tiba-tiba, word as rani bersuara Ivangi membawa word yang perang di Jonathan, dan modus pembicaraan dengan nada mengejek. Bagian eksplisit, Jonathan mencoba menghentikan Boris dari membaca bagian nakal itu, tetapi Boris tidak mau mendengarkan. Boris melihat buku yang ditulis Jonathan. Jonathan kaget mengetahui Cairo memiliki bukunya. Ketika Jonathan pulang, dia menemukan istrinya, Beatrice, asik dengan pekerjaan komputernya. Nama semuanya. Jonathan langsung meneleponnya untuk berbagi kegembiraannya tentang salah satu muridnya, membaca bukunya saat mereka berada. Saat Lister, rekan kerja Beatrice, Amy, meneleponnya. Dengan segera. Setelah panggilan itu, Jonathan merayu istrinya lewat telepon, dan mereka menikmati beberapa minuman bersama. Suasana menjadi semakin hangat di antara mereka. Tapi telah ketika mereka akan menjadi intim, Amy menelepon. Lagi, membuat Jonathan frustasi. Keesokan harinya, Jonathan curhat kepada Boris tentang akhir pekan yang mengecewakan itu, dan bagaimana gangguan Amy merusak momen romantis dengan Beatrice. Boris mengejek Jonathan tentang kesalahannya, dan melanjutkan untuk berbicara tentang kehidupannya sendiri. Saat mereka mengobrol, mereka melihat Cairo muncul dari hutan di dekatnya. Jonathan Suarez, Mahai Merstochal dari hari sebelumnya, menatapnya saat dia mendekat. Cairo tidak menyadari ketegangan, menyapa mereka dengan halo yang ramah setelah melepas headphone-nya. Merasa frustrasi, Jonathan berusaha tetap tenang dengan berbincang-bincang santai dengan Cairo. Ketika Winnie mengaku secara tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya di ruang ganti pada saat yang sama, Boris melihat melalui akal bulusnya. Menyadari bahwa dia mencoba merayunya. Menyadari ini, Cairo memberitahu Winnie bahwa dia cukup berani ketika dia mencoba memberi Cairo ide untuk esai, tapi tiba-tiba, Winnie menyarankan Cairo untuk mencoba Charming Teachers sebagai bahan esai. Cairo merasa bingung, menunjukkan perbedaan usia besar antara mereka, menemukannya aneh. Namun, Winnie sedang genit. Menenangkan hati Cairo bahwa semuanya baik-baik saja. Dia menyarankan bahwa Jonathan tampak seperti pria yang baik dan lembut, menjadikannya pilihan yang bagus untuk kencan pertama Cairo. Meskipun Cairo awalnya ragu-ragu, Winnie depu. Kegigihan bermain Winnie semakin menarik perhatian Cairo. Winnie terus menggoda Cairo, menyebutkan tatapan penuh kerinduan Jonathan padanya, yang membuat Cairo merasa malu dan tergugah seiring berjalannya hari. Minat Kyo dalam seks meningkat. Ketika keinginan Cairo menjadi tak tertahankan, dia ingin merasakannya. Tersasta, Daikal Nuwediznya sering mencari Jonathan, menandakan ketertarikannya padanya. Suatu hari malam, Jonathan menestinya temannya sedang berpelang dan berbisik agar dia menemuinya di kantornya setelah kelas. Di kantor Jonathan, Naiwar secara internet Boris dan mengajaknya untuk bergabung bersama dia dan istrinya untuk makan malam. Boris setuju. Dan berkesempatan semalam Sherry sekali. Cairo kebetulan melihat Jonathan menari, dan setelah Boris pergi, Jonathan mencoba menirukan tarian Boris, Mereka harus membahas tentang Winnie. Jonathan menyatakan persetujuannya terhadap pertemanan mereka. Terus membicarakan situasi kehidupan di Cairo. Guru itu juga memberikan selamat kepada Cairo atas karya tulisnya yang luar biasa baru-baru ini. Dia terkesan dengan kemampuan Cairo, menghafal beberapa baris dari tulisannya, mengakui bakat Cairo. Untuk tulis kedisi pedek ala fruus favoritnya. Dia frisian untuk series Bristol dalam tugas ini, didukan lulus semester ini dengan sangat baik. Warna. Cairo melihat ini sebagai kesempatan sempurna dan dengan antusias setuju untuk mengambil tantangan tersebut. Cairo bislaki profesornya yang mengungkapkan mau disclaimer miskuris the botany stadium. Dia menginstrumen dari bukunya, sama seperti dia menghafal bagian dari apa yang ditulis Cairo. Tulis resputing it songs and mengifui beberapa picture yang dikatakan. Tulis buku pertama yang pernah dia tulis, yang memiliki arti khusus baginya. Ada kata sering Sunis belum menyelesaikan apa-apa dalam waktu yang lama. Ia menjelaskan bahwa sejak menikah, kehidupannya menjadi lebih biasa, kekurangan bahan untuk menginspirasi sebuah buku. Biro percaya bahwa dia hanya kurang inspirasi, menantangnya untuk menemukan kembali percikan tersebut, dan mulai menulis lagi. Dia mengundang Cairo untuk bertemu akhir pekan itu, untuk membahas lebih lanjut cerita pendeknya di Pista Damatrian. Jonathan mengejutkan Cairo dari belakang. Saat mereka berbicara, Jonathan menyinggung tentang bagaimana mereka telah mengasah kemampuan sastra bersama untuk sementara waktu. Terus Elliot tampil.
Cairo mencuri pandang ke arah Jonathan yang mendengarkan saat ia berbicara. Tuliskan Bruce Bernison. Mereka kemudian mengkritik puisi Eliot, bertukar pikiran dan pendapat. Saat Cairo merokok, dia menawarkan Jonathan sebatang rokok yang ia first dream. Nomor sekelas yang berarti Cairo semustusan untuk mingui skenampian. Dia membuat cup untuk Boris dan Miller dan mereka semua tampak lebih percaya diri, bermain-main dan berbagi sebatang rokok. Cairo memberitahu Winnie bahwa meskipun profesornya tidak mengatakan apa-apa tentang kehidupan barunya, Alice mensukainya. Nanti Cairo memberi suatu Miller bahwa dia ingin menulis ceritanya seperti Henry Miller, seorang penulis terkenal yang dikenal karena menulis tentang cinta dan seks. Miller khawatir itu mungkin bukan ide yang baik karena bisa menimbulkan masalah di sekolah. Tetapi karena berkira ini semua streamingnya lebih mark. Menulis tulis tenis, Miller pergi ke Cairo dan memberikan full keursiannya. Kemudian ponsel Jonathan berbunyi dengan pesan teks dari istrinya yang mengundangnya untuk liburan akhir pekan. Cairo mendekat untuk membahas cerita pendeknya. Tetapi Jonathan ingin finus dengan istri dengan cepat menyetujui tulisannya tanpa banyak pertimbangan. Serendrian, Winnie mesengker temannya. First is bahwa Cairo bis praise gurunya. Berlebihan berpura-pura. Rain down si Cairo. Nemit sing senisam shbir. Dan saat Cairo mencari ponselnya yang hilang dengan panik. Dresna, Jonathan terus desang kalif. Panggilan terus-menerus dari Amy. Terkejut mendengar suara Cairo saat teleponnya berdering, Jonathan mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja menaruh teleponnya di tasnya. Berbicara, istri Jonathan menyatakan frustrasinya karena akhir pekan mereka ditunda. Pergi, menawarkan untuk mengembalikan telepon Cairo ke rumahnya. Jonathan langsung setuju. Setibanya di sana, Jonathan melihat Kira berjalan di luar mengenakan gaun yang menggoda di tengah hujan. Bertatapan, Jonathan dan Cairo berbagi momen ketertarikan intens saat dia mendekatinya di tengah hujan deras. Dalam digauan hasrat, mereka berpelukan dan berbagi ciuman yang penuh gairah. Saat Jonathan dan Cairo menemukan diri mereka dalam kebingungan setelah momen intens mereka, pikiran Jonathan dipenuhi olehnya. Menguasian Cairo dengar ciuman yang tercana Jonathan. Meminta saudara Rosalia Jamil lamunannya, istri Jonathan memintanya untuk meninggalkannya sendiri saat ia mengurus hal lain. Dia suka meninggal sembari menulis tinggal di sebuah rumah kecil di dekat rumah mereka, di mana dia mencintai hari Cairo yang jelas emosi dan segera mulai membacanya. Terpikat oleh cerita yang menarik dengan tema dewasa, kegembiraan Jonathan mencapai puncaknya saat dia membayangkan Cairo dalam adegan-adegan tersebut. Pinanos King Sanyus, Reginos Mehan Zawan, Jonathan screams Chanisern, and Miss Bandivier. Sekarang hari ini, Cairo Samung Sing Kang Zeng Niwasian yang Mary memusik Jonathan terhadapnya setelah berbiasa syuranya. Ini tidak menyambut dengan kehangasan yang sama seperti sebelumnya. Bernus tanda yang terberes beres dan Cairo bertanya kepada Jonathan apakah semuanya baik-baik saja. Jonathan mengungkapkan kekecewaannya dengan konten eksplisit tulisan Cairo. Cairo mencoba menjelaskan bahwa ia menolak konten eksplisit itu. Namun Jonathan tetap tidak tergerak. Dia menolak mendengarkan penjelasannya dan pada akhirnya memutuskan untuk menolak baik pekerjaannya maupun hubungan mereka. Hubungan Jonathan bahkan mengkritik pekerjaan Cairo dan merasa menyesal telah mempercayainya. Saat Cairo mencoba menyampaikan perasaannya yang sebenarnya, penolakan Jonathan hanya menambah kemarahannya. Cairo melepaskan kemarahan pada Jonathan, menyebut karya-karyanya sendiri sebagai rata-rata dan membosankan. Lagi kelulusan dan di Cairo berimbang. Adrian Esonelis berikutnya. Hujan. Cairo akan marah dan mulai menghina Jonathan. Jonathan tetap teguh dalam keyakinannya pada peran mereka sebagai tuan dan murid. Dia bilang dia hanya cemburu karena dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dia lakukan. Setelah momen tegang ini, Cairo keluar dari kelas dengan tergesa-gesa dan meninggalkan ceritanya di kotak surat administrator sekolah. Panong Kerma dan berbukti tentang hari yang berat dengan istrinya, menceritakan pertemuannya dengan Cairo dan dia cerita. Istrinya menjadi tertarik dengan tulisan Cairo yang menyebabkan diskusi panas antara pasangan itu yang tidak sengaja melibatkan Boris. Sementara itu, Cairo mencari penghiburan dengan minum bersama temannya Winnie setelah ditolak oleh Miller. Jawab terhadap perlengking Mas Phyllis dan Mengler, mereka dengan gembira memutuskan untuk mengambil foto kompromi untuk menggoda. Boris menambahkan sentuhan humor pada malam mereka. Tepat saat itu, Jonathan menerima panggilan dari kantor kepala sekolah. Beatrice memberikannya telepon. Jerry dan Ganan saat mereka menuduhnya memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Cairo. Jonathan membantah tuduhan itu dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak bersalah atas segala tuduhan. Tertulang Maxina Mesusinabers. Namun Beatrice memberikannya tentang konsekuensi yang mungkin terjadi, menyebutkan bahwa dia bisa kehilangan pekerjaannya dan istrinya jika tuduhan tersebut terbukti benar. Charuna kirang yang hadir senash karena bertemu setelah sekolah. Sementara itu, Jonathan terus mengejar. Winnie terlihat jelas terganggu oleh ketidakhadiran Cairo. Setelah kelas, dia mendekati Jonathan, mengungkapkan betapa berartinya Cairo bagi dia. Masalah hari ini Mr. Catcher Repersley. Jonathan tetap tidak terpengaruh, tidak mau terlibat dalam diskusi apapun tentang masalah itu. Saat rencana Cairo mulai terungkap, guru itu dipanggil ke rapat dengan manajemen sekolah. Baik Cairo maupun Profesor Miller ditanyai secara mendalam. Mereka menjawab pertanyaan tentang interaksi mereka selama kelas dan apakah mereka memiliki pertemuan dekat di luar sekolah. Respon Cairo, Character and Hunter, Danny Holina Defense Surgery.
membuat profesor itu merasa khawatir tentang masa depan profesional dan reputasinya. Dia menemukan dirinya dalam posisi yang sangat sulit akibat pernyataan Cairo. Setelah romance filmnya Priorities Cairo Top 10 Work, kepala sekolah memutuskan untuk menangguhkan Jonathan. Boris mendekatinya setelah meninggalkan kantor, mengungkapkan kekecewaannya. Doris menyuruh Jonathan untuk sadar akan batasannya agar tidak memperburuk keadaan. Setelah menyampaikan pesannya, Boris pergi untuk memberi Jonathan ruang. Adrian Jonathan awal kuat was berada di Peran Petrus Baudis Wanguan. Dia sudah berarti sampai kerindahan tria, timais dia membantu. Hayamin Funis memberi Cairo perizon khusus. Tung Freddy yang terus beraya sampai rekinga. Ketika dia beranji berkat dia memiliki perasaan terhadap Cairo, Jonathan ragu dan tidak bisa menyangkalnya. Hal ini membuat mereka berargumen keras, mengisingkan sekali yang menyakitkan satu sama lain. Beatrice marah. Pergi dengan marah, mengatakan ingin bercerai. Pada saat yang sama, Winnie berbicara dengan Cairo tentang konsekuensi yang mungkin terjadi akibat perbuatannya, memperingatkan bahwa dia mungkin membuat Jonathan kehilangan pekerjaannya, namun dia tidak merespons. Namun Cairo berarti kekhawatiran tersebut. Dia menganggapnya sebagai pencapaian terbesarnya, dan bahkan memasukkannya dalam esai kuliahnya. Cairo menjelaskan kepada Winnie bahwa Jonathan tidak terlalu menghargai dirinya. Semuanya instulate caranya untuk membatasnya. Esai Cairo menggambarkan dengan jelas gambaran potensi akibat yang menanti hubungan Jonathan dengan Cairo. Saat dia menyelesaikan tulisannya, film berakhir di sana.